kekuatan meditasi, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil, dan engkau akan, sebenarnya kita mau berhasil dan beruntung. Nah, definisi keberhasilan menurut Alkitab dan menurut dunia itu agak berbeda, saudara. Ya, dunia mendefinisikan keberhasilan itu selalu dengan pencapaian. Dunia mendefinisikan keberhasilan dengan satu pencapaian. Kalau engkau berhasil memiliki ini, engkau berhasil mencapai jabatan ini, engkau berhasil mencapai ini, baru dikatakan engkau berhasil. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, saudara, definisi keberhasilan itu sebenarnya itu dimulai bukan dengan apa yang kau capai, apa yang kau punya, tapi dimulai dengan siapa yang menyertai hidupmu. Kejadian 39 itu, saudara, dikatakan Yusuf adalah seorang yang berhasil. Bukan ketika dia ada mencapai satu posisi tertentu, bahkan dia belum ada di rumah Potifar, saudara. Saudara tahu kapan dikatakan Yusuf seorang yang berhasil? Pada waktu dia dijual di pasar budak. Pada waktu dia tidak punya apa-apa. Pada waktu dia keadaan kalau secara mata dunia nol. Tapi Tuhan bilang dia seorang yang berhasil karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Karena penyertaan Tuhan itulah sumber keberhasilan kita yang pertama, saudara. Amin, saudara. Tapi bukan sekedar penyertaan Tuhan, tapi sadar akan penyertaan Tuhan. Ada orang disertai Tuhan, tapi dia tidak sadar dia disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan itu tidak ada artinya apa-apa buat dia. Bahkan kadang-kadang itu bisa menjadi sesuatu yang malah menjadi bumerang dalam hidupnya ketika dia tidak sadar Tuhan menyertai dia. Saya kasih contoh tentang kehadiran Tuhan di perjanjian lama. Tabut perjanjian. Waktu tabut perjanjian ada di rumah Abinadab, 20 tahun, saudara. Tabut perjanjian tidak bawa dampak apa-apa. Daud bawa itu kembali ke Yerusalem dengan kereta. Bahkan anak Imam Abinadab namanya Utsa mati gara-gara dia pegang itu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu kehadiran Tuhan loh, saudara. Di perjanjian lama. Tapi kenapa bisa bawa kematian? Karena mereka tidak tahu bagaimana memperlakukan kehadiran Tuhan. 3 bulan tabut perjanjian ada di rumah Obed-Edom. Dan 3 bulan itu rumah Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa. Ternyata, saudara, kehadiran Tuhan itu kita mesti tahu bagaimana memperlakukan kehadirannya dalam hidup ini. Jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Beruntung itu apa, saudara? Beruntung itu, saudara tidak perlu pinter-pinter amat. Ada orang punya pengetahuan yang banyak, sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, profesor, sampai. Tapi saudara, ternyata pengetahuan tidak cukup buat kita untuk bisa ngalamin Tuhan. Ya, Tuhan bukan mau ciptakan saudara orang yang full dengan knowledge. Sekalipun itu baik, saudara. Sekalipun itu tidak ada yang salah. Tetapi Tuhan mau jadikan kita orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu apa, saudara? Engkau selalu ada pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, pada situasi yang tepat, saudara. Dan kadang-kadang ini tidak bisa dipelajari di bangku sekolah, saudara. Ya, dan inilah namanya perkenanan Tuhan. Ini namanya kemurahan Tuhan. Dan Tuhan bagikan kita satu prinsip bagaimana kita bisa jadi orang yang berhasil dan orang yang beruntung. Keberhasilan bukan hanya sekedar uang banyak. Keberhasilan dimulai dari penyertaan Tuhan. Dan kalau orang yang sungguh-sungguh mengalami keberhasilan dalam Tuhan, itu bukan soal pencapaian seberapa banyak uangnya, seberapa banyak jabatannya. Sekalipun itu mungkin termasuk ada di dalamnya, saudara. Tapi Tuhan ingin hidup kita mengalami Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara. Ada orang yang mungkin mempunyai uang banyak tapi rumah tangganya hancur.
Ada orang yang punya segala sesuatu, tapi apa saudara, hidupnya berantakan. Itu bukan keberhasilan saudara. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Amin saudara. Itu bukan keberhasilan menurut firman Tuhan. Ya, Tuhan mau waktu engkau berhasil, ngalamin dimulai dari kesadaran akan penyertaan Tuhan. Maka apa yang kau alami, apa yang kau capai, itu bukan karena engkau stres. Tapi waktu engkau bisa nikmati Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara. Kita akan belajar satu prinsip, yaitu apa? Memperkatakan kitab Taurat dan renungkanlah itu siang dan malam. Ya, dari kata renungkan inilah saudara, kita ketemukan kata meditasi. Katakan meditasi. Ya, nah kalau saudara dalam bayangan saudara, waktu saudara dengar kata meditasi, apa sih yang saudara bayangkan? Meditasi, mungkin saudara sedang duduk bersila, mengosongkan pikiran. Apakah seperti itu saudara? Saudara, meditasi simpelnya gini saudara. Saudara bisa khawatir tidak? Ada di tempat ini yang tidak bisa khawatir lagi? Ada? Kalau saudara masih bisa khawatir, berarti saudara sebenarnya sudah bisa meditasi. Ya. Kalau saudara bisa khawatir, saudara bisa meditasi sebenarnya. Karena apa? Waktu engkau khawatir, engkau sedang meditasi. Meditasi masalahmu. Waktu masalahmu engkau renungkan, engkau meditasi. Bahkan kata meditasi bukan cuma merenungkan dalam pikiran, tapi engkau mulai perkatakan. Perkatakan itu bukan sekedar harus keluar dengan kata-kata ya. Kata meditasi dalam bahasa Ibrani itu adalah hagah, katakan hagah. Hagah ini meditasi ya. To murmur. Murmuring itu seperti bergumam, menggerutu, tapi dalam in pleasure or anger. In pleasure or anger. Tapi dimulai dari dibayangkan. Ketika engkau bayangkan situasimu, mulai kau perkatakan itu, mulai engkau boto-boto. Nah, tapi ada dua sisi yang satu sisi positif, satu sisi negatifnya. Waktu engkau meditasi masalahmu, engkau mulai bilang, aduh tapi hidupku susah, sudah mungkin berhasil. Nah, engkau sedang meditasi itu sudah. Engkau sedang meditasi masalahmu. Ya, nah itu bukan yang Tuhan mau saudara. Bukan meditasi seperti itu yang Tuhan mau. Yang tadi dikatakan apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin saudara. Jadi kalau saudara meditasi firman itu saudara bukan harus selalu baca firman siang dan malam. Kalau saudara baca firman siang dan malam itu mungkin saudara bilang, aduh saya tidak punya waktu, bagaimana saya punya waktu, saya kerja. Jadi saudara bayangkan ya, ini firman Tuhan pertama kali keluar kepada siapa? Joshua. Kira-kira saudara tahu kesibukan Joshua tidak? Kalau saudara bilang, saudara orang sibuk, pagi bangun langsung kerja, sampai tengah malam saudara kerja, saudara tidak punya waktu sama sekali. Saudara coba kita analisa hidupnya Joshua. Kira-kira Joshua menggantikan Musa untuk memimpin 3 juta orang Israel, dia sibuk tidak? Dia punya banyak waktu kosong tidak saudara? Saudara bayangkan ya, Joshua itu dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, pimpin 3 juta orang tegar tengkuk saudara. Orang keras kepala. Saudara bisa bayangkan kalau kita jadi Joshua mungkin kita sudah mati berdiri sudah. Tiap hari dia harus hadapi persoalan demi persoalan. Tapi firman Tuhan ini datang pertama kali untuk Joshua. Dikatakan Joshua, kalau engkau mau kuat dan engkau mau hatimu teguh, 2 kunci ini engkau harus pegang. Dan ini juga kunci buat kita untuk memasuki musim yang baru. Kalau engkau mau berhasil dan engkau beruntung dalam kehidupanmu. Ini prinsip yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Sebenarnya ini prinsip yang simple dan sederhana. Tapi seringkali kita suka bikin itu jadi complicated saudara.
Kita tidak perlu cari di luar sana, kita tidak perlu cari motivator-motivator untuk buat kita berhasil dan beruntung. Karena Tuhan sudah kasih itu buat hidup saudara dan saya. Apa itu saudara? Merenungkan, meditasi. Meditasi firman Kristus. Meditasi firman Tuhan. Jadi ketika engkau menghadapi masalah saudara. Masalah itu seringkali datang tanpa diundang. Betul tidak saudara? Tapi masalahnya, apakah engkau mau meditasi masalahmu? Apakah engkau merenungkan masalahmu? Apakah engkau mau murmuring? Engkau mau perkatakan itu dengan bergumam? Atau engkau mau memperkatakan dan merenungkan janji Tuhan buat hidupmu? Engkau mau memperkatakan apa janji Tuhan buat masalahmu? Aku tahu Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu janji Tuhan buat hidupku. Engkau perkatakan itu, engkau murmuring, engkau meditasi itu. Amin saudara. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai ketiga. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Ya, tapi ini firman Tuhan ini luar biasa saudara ya. Berbahagialah, bahasa Inggrisnya blessed, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada begitu banyak nasihat di luar, ada begitu banyak solusi yang dunia tawarkan. Tapi kita harusnya tidak datang pada apa yang dunia tawarkan terlebih dahulu. Kalau apa yang dikatakan dunia bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan, mana yang saudara pilih saudara? Ya, nasihat mana yang saudara mau dengar? Betul ya saudara? Hari-hari ini ada begitu banyak serangan-serangan terhadap firman Tuhan. Ada begitu banyak serangan-serangan bahwa firman Tuhan itu cuma fiktif. Itu firman Tuhan itu bukan buat kita hari ini. Ya, makanya penting sekali saudara. Kenapa kita mesti bertumbuh dan berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak tahu kalau generasi anak-anak muda di kota-kota besar, di dunia sekarang, banyak mereka udah jadi orang yang ya kebenaran itu relatif saudara. Ya kalau engkau percaya itu lama-lama jadi kebenaran. Betapa kita hidup di dunia yang seperti ini saudara. Ya kita mesti tahu keadaan kita hidup sekarang saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, ini bicara tentang lingkungan kita, dengan siapa kita bergaul. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan siapa diri kita saudara. Ya. Maksud saya bukan kita tidak boleh bergaul dengan semua orang, kita bergaul dengan semua orang. Tapi siapa yang kau izinkan untuk memberikan nasihat dalam hidupmu, itu penting saudara. Siapa yang kau izinkan untuk memberikan nasihat buat hidupmu, itu penting. Kalau engkau duduk dengan kumpulan pencemooh, dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan engkau makan dari apa yang mereka katakan tentang siapa hidupmu dan bagaimana engkau bertindak. Nah, ya, pergaulan yang buruk akan merusak apa? Kebiasaan yang baik. Tetapi yang kesukaannya, katakan kesukaannya, ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini sama dengan apa yang Yosua katakan. Betul? Nah saudara, saya mau garis bawahi kata kesukaannya. Kenapa saudara? Karena kalau sesuatu kita lakukan itu karena terpaksa, itu bukan kesukaan. Betul ya saudara? Kalau sesuatu kita lakukan karena suatu paksaan, itu tidak enak saudara. Itu jadi legalisme. Ya, berdoa dipaksa. Baca firman dipaksa. Ya kan? Melakukan sesuatu harus dipaksa. Kalau sesuatu itu karena dipaksa, itu tidak enak saudara. Melayani dipaksa. Wah tidak enak saudara. Itu jadi suatu legalisme. Jadi satu transaksional. Di dalam hukum Taurat itu memang ya seringkali kita lakukan segala sesuatu karena terpaksa apa. Aku melakukan ini supaya Tuhan itu memberkati aku. Jadi suatu transaksional. Bukan jadi suatu kesukaan. Nah di sini Tuhan mau bilang sama kita. Ya, kita harus ubah dari kewajiban menjadi kesukaan. Saya mau tanya sama saudara, makan itu kewajiban atau kesukaan? Kalau kewajiban itu jadi
Saudara makan itu dipaksa tidak? Kalau saudara dipaksa makan, itu berarti saudara sedang apa? Kalau orang mesti dipaksa makan, dia sedang apa? Sedang sakit. Orang tidak suka makan, pasti sedang sakit. Ya, saya percaya di tempat ini makan itu bukan jadi suatu paksaan. Kalau orang sehat normal, makan itu jadi kesukaan. Betul ya saudara? Nanti pulang saya pikir mau makan apa ini. Ada orang makan, orang lain makan 1 hari 3 kali. Wah ini sampai makan pagi-pagi sekali, makan pagi sarapan, makan siang, ada cemilan lagi ya kan. Ada makan malam, ada makan tengah malam. Saudara kalau sesuatu jadi kewajiban dan jadi suatu paksaan, suatu tidak enak, betul? Demikianlah waktu kita makan firman. Waktu kita meditasi firman. Kalau itu jadi paksaan, itu tidak enak saudara. Bagaimana kita rubah sesuatu dari kewajiban jadi kebutuhan. Kalau aku tidak renungkan firman, rasanya gimana? Ada sesuatu yang kosong gitu saudara. Makan itu juga satu kebutuhan, betul? Saudara tidak perlu disuruh-suruh makan. Jam makan pasti bunyi, perut sudah berbunyi saudara. Kalau perut sudah berbunyi, mesti cari makan saudara, betul? Kalau tidak makan berarti pikiran tidak tenang saudara. Nah dengan cara yang sama Tuhan bilang apa? Waktu engkau merenungkan firman, meditasi firman, jangan jadikan itu sebagai sebuah kewajiban atau sebuah paksaan. Tapi jadikan itu sebagai sebuah kesukaan. Waktu itu menjadi kesukaan saudara. Saudara tidak berat untuk merenungkan firman. Saudara tidak ditarget, 1 tahun, satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu harus selesai. Wah kita jadi kejar target. Pokoknya kita baca saja. Entah kita renungkan atau tidak, yang penting kejar target. 1 hari 1 pasal. Udah selesai. Ya kan? Nah, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kalau kita makan, ada di tempat ini makan pokoknya sistem kilat saja. Kadang-kadang kalau kita lagi kerja saudara, waduh itu makan tuh kayaknya cepat tuh. Tapi makan seperti itu kadang-kadang tidak dinikmati, betul ya saudara? Makan itu kita mesti nikmati pelan-pelan, nikmati rasanya, betul ya? Tidak makan itu ngebut saudara. Ada yang tempat ini makannya suka ngebut. Nah kita akan belajar meditasi ya dari kata hagah itu saudara. Itu digambarkan seperti apa. Nah saudara pernah lihat sapi? Pernah lihat sapi? Sapi kalau makan pernah lihat? Saya coba meneliti mencari ya di YouTube. Coba tampilkan videonya. Nah ini saudara. Nah itu dia keluarkan. Nah ini saudara lihat ya. Ini apa? Ini dia lagi kunyah saudara. Dari mana dia kunyah? Saya cari tahu ternyata sapi itu punya 4 perut saudara. Jadi pertama kali dia makan itu, makan langsung, itu dia masukkan di perut bagian depan, bagian pertama. Nah dia simpan dulu saudara. Tidak langsung kayak manusia, langsung masuk habis langsung turun saudara. Tidak saudara. Dia masuk di perut pertama, tidak lama kemudian itu bisa sampai 8 jam saudara prosesnya 1 hari. Dia keluarkan lagi, tiba-tiba dikeluarkan lagi, sut, dia kunyah saudara. Dia kunyah. Nah setelah dia kunyah, dia masukkan lagi saudara. Di bagian perut kedua. Artinya udah campuran apa, sampai terakhir itu dia dapat betul yang sarinya itu. Akhirnya sudah masuk ke bagian yang terakhir. Dan setelah itu masuk ke pembuangan. Jadi 4 kali dan itu prosesnya bisa 1 kali makan bisa sampai 8 jam. Oh ini yang firman Tuhan katakan. Bagaimana engkau meditasi. Bagaimana engkau merenungkan firman itu. Ternyata bukan engkau baca cepat-cepat, kejar target. Ya, mungkin engkau hanya baca 1 ayat atau 2 ayat. Tapi 2 ayat itu engkau tidak telan cepat-cepat dan engkau meditasi itu. Engkau masukkan pagi hari mungkin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah saudara pegang itu.
siang hari lagi engkau keluarkan lagi, engkau renungkan lagi. Engkau kunyah lagi, engkau kunyah lagi, engkau meditasi lagi. Iya ya, kalau Tuhan jadi gembalaku, aku tak akan kekurangan. Aku ada dalam kelimpahan. Aku tidak takut menjalani hidup ini. Engkau kunyah lagi, engkau meditasi lagi, engkau kunyah lagi. Sampai itu jadi satu rema yang kuat dalam hidupmu. Dan menjadi satu kekuatan buat hidupmu. Sehingga itu menyingkirkan segala ketakutan dalam hidupmu. Amin saudara? Amin? Ini simple atau complicated? Simple atau susah? Simple atau susah? Simple saudara sebenarnya. Betul ya saudara? Dari sapi kita belajar cara merenungkan firman itu simple sebenarnya. Cuma seringkali kita yang bikin complicated saudara. Ya. Kita yang bikin itu jadi suatu hal yang sangat susah. Padahal suatu yang simple. Ternyata merenungkan firman ini saudara. Ini punya kuasa yang dahsyat. Meditasi firman ini punya kuasa yang dahsyat. Ayat yang ketiga dikatakan apa saudara? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Musim yang baru. Tuhan bilang kalau engkau merenungkan firman. Makanya sama dengan penyertaan Tuhan, tidak otomatis penyertaan Tuhan itu pasti membuat hidup seseorang itu berubah. Karena saya pelajari, tidak semua orang yang berjumpa Yesus di dalam Alkitab itu pasti berubah hidupnya. Ahli Taurat orang Farisi, mereka berjumpa Yesus, tapi hidup mereka tidak berubah. Dengan cara yang sama. Kalau kita tidak belajar untuk renungkan firman, tidak ada bypass, tidak ada cara shortcut untuk engkau bisa ngalamin berbuah pada musimnya yang tidak layu daunnya. Ada? Sudah pernah lihat pohon yang daunnya tidak pernah layu? Ada tidak? Tidak ada saudara. Semua pohon pasti daunnya pernah layu, betul? Hanya di firman Tuhan sudah dikatakan. Dan ini ada di dalam Wahyu 22 ayat 2 juga saudara. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan 1 kali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi saudara, daunnya itu untuk menyembuhkan, kesembuhan. Ini menurut saudara di sorga atau di bumi? Di sorga atau di bumi? Di sorga. Di sorga perlu kesembuhan. Di sorga ada yang sakit. Ini pohon ada di sorga. Tapi bukan nanti kita pakai waktu di sorga. Tapi sekarang, waktu engkau merenungkan firman. Firman itu punya kuasa kesembuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Kesembuhan itu bukan buat nanti. Di sorga tidak perlu kesembuhan. Karena di sorga tidak ada yang sakit. Di sorga tidak ada rumah sakit, betul? Hari ini kita butuhkan itu saudara. Kita butuhkan daun yang tidak pernah layu itu saudara. Untuk apa? Untuk kesembuhan hidup saudara. Baik kesembuhan di dalam mental, kesembuhan di dalam tubuh, kesembuhan di setiap area kehidupan kita. Kita dapatkan ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Itu yang firman Tuhan katakan saudara. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan meditasi. Ya, Taurat itu siang dan malam. Kita selesaikan ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Sebenarnya kita mau, kalau kita buat apa saja berhasil. Kita mau ini saudara. Engkau menyentuh sesuatu, jadi saudara. Engkau ada di satu area, jadi itu saudara.
engkau ada di satu bidang, jadi itu saudara. Sebenarnya kita mau alami hal itu. Ini prinsip yang Tuhan ajarkan. Kita tidak perlu cari sampai di luar sana. Kuncinya cuma sederhana. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kata merenungkan itu tadi apa? Haga, katakan haga. Coba tampilkan dalam bahasa aslinya haga. Dari huruf he, gimel, he. Saudara tahu bahasa Ibrani itu huruf tapi juga gambar, tapi juga angka. He ini adalah angka 5. Saudara tahu ini mirip dengan apa yang kalau saudara lihat namanya Tuhan saudara. Namanya Tuhan itu siapa? Yahweh. Yud, he, Vav, he. Ada 2 he juga saudara. Ya. Nah kata yod itu artinya tangan. He itu adalah gambarnya itu seperti jendela, melihat. Tapi orang Ibrani itu, orang Yahudi sampai sekarang, apa yang mereka lihat, mereka tidak jelas, mereka tidak tahu apa yang mereka lihat saudara. Tapi bagi kita hari ini kita tahu apa yang kita lihat saudara. Ini adalah Vav, Vav ini paku. Yud, he, Vav, he. Jadi lihatlah tangan yang berlubang paku, yang dipakukan. Itu siapa saudara? Coba tampilkan gambar tangan tadi. Ini Yesus. Orang Yahudi sampai sekarang tidak tahu rahasia ini. Bahwa Yahweh itu adalah Yesus yang dipakukan. Itu lambang daripada kasih karunia. Amin saudara. Jadi saudara, kata hey itu artinya juga hari ini adalah kasih karunia. Hey itu angka 5. Tapi hey itu juga artinya kasih karunia. Nah kita kembali ke kata hagah itu saudara. Ada 2 kata hey. Saudara tahu saya ingin tunjukkan dulu sedikit saudara. Saudara tahu nama Abram. Abram itu sebelum diganti jadi Abraham. Itu dimasukkan apa? Hey. Abram itu artinya apa? Bapak besar. Abraham, bapak segala bangsa. Saudara tahu, Abram dan Sarah dua-duanya namanya diganti saudara. Sarai itu pertama namanya apa? Sarai. Sarai itu artinya kapten, pemimpin. Makanya dia mendominasi Abraham. Abraham disuruh, Bram, kawini Hagar. Ya, siap. Dia kawin. Yang punya kuasa siapa? Sarai. Selama dia namanya masih Sarai, dia tidak bisa menghasilkan sesuatu. Dia tidak bisa berbuah. Maka Tuhan harus ubah namanya. Saudara lihat, Sarai diganti Sarah. Dimasukkan he-nya Tuhan. Satu dikasih ke Abraham, satu dikasih Sarah. Begitu namanya diganti, tahun depan mereka langsung punya anak saudara. Hey itu bicara kasih karunia. Hey itu bicara anugerah. Saya tunjukkan satu lagi. Nama Abram itu dibagi dari 3 huruf. Ini kita agak sedikit belajar rahasia di balik bahasa Ibrani saudara. Abram itu dari 3 huruf. Ab itu Abba, katakan Abba. BR itu dari bar, katakan bar. Abba itu artinya apa? Bapak. Bar itu apa? Anak. Abba, bar, mem. Mem itu artinya apa? Air. Ingat ini gambar lambang dari apa? Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau gereja hanya menyampaikan tentang Bapa, Anak, Roh Kudus saja, itu tidak akan menghasilkan buah. Makanya harus dimasukkan hey. Hey itu apa? Anugerah. Begitu Abram dimasukkan jadi Abraham, maka disitulah tahun depan mereka punya anak menghasilkan yang namanya Ishak. Makanya saudara, kita butuh anugerah setiap saat dalam hidup ini. Kita butuh pewahyuan tentang anugerahnya setiap saat dalam hidup ini. Amin saudara? Amin. Nah saudara perhatikan kata haga. Kata haga ada 2 hey di sini saudara. Hey adalah apa? Anugerah. Hey adalah apa? Kasih karunia. Nah yang tengah ini saudara, ini gimel, katakan gimel.
Gimel ini gambar tentang apa? Piktografnya, coba tampilkan. Gimel ini tentang unta. Saudara tahu unta? Unta itu pada zaman dulu untuk apa? Transport. Dengan kata lain, kata hagah kalau kita bagi anugerah diantar dengan anugerah. Saudara tahu maksudnya apa? Waktu engkau merenungkan firman, engkau hagah. Engkau merenungkan firman itu dengan anugerah, maka anugerah itu akan ditambahkan, diantarkan lebih lagi ke dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara bisa mengerti ini? Waktu engkau hagah, waktu engkau merenungkan firman, waktu engkau murmuring, bukan yang negatif, tapi engkau hagah, engkau merenungkan firman, engkau memamah biak firman itu. Engkau merenungkan firman, itu anugerah demi anugerah, itu akan dilipat gandakan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Coba kita ke Yeremia pasal yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kata orang di sini, ini adalah gibor. Ya, tapi kata manusia di sini, ini adalah Adam. Ini beda saudara. Jadi saudara, dari sini kita bisa tahu, bisa tidak orang percaya, bisa hidupnya seperti ada di bawah kutuk. Bisa. Sekalipun dia tidak lagi di bawah kutuk sebenarnya. Tapi hidupnya seperti bisa ada di bawah kutuk. Dia buat apa saja gagal. Dia lakukan apa saja selalu gagal. Selalu hidupnya dipenuhi dengan kekalahan demi kekalahan. Orang percaya, tiap minggu ke gereja. Bahkan mungkin dengar firman. Firman Tuhan berkata, ini adalah flesh, ini adalah daging kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan dagingnya sendiri. Yang berusaha tolong Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Yang berusaha menjalani hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Dia seperti ada di bawah kutuk saudara. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada. Jadi kalau orang andalkan kekuatannya sendiri, dengan kata lain dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup tolong dia. Dia pikir dia harus tolong Tuhan. Dia pikir dia harus bantu Tuhan. Maka hidupnya seperti ada di bawah kutuk. Ia akan seperti apa? Semak bulus di padang belantara. Saya coba cari gambarnya, coba tampilkan. Ini semak bulus di padang belantara. Saudara kalau disuruh pilih tempat, datang ke sini atau ke tempat yang tadi ada banyak airnya, ada banyak pohonnya, saudara suka yang mana? Saya percaya ke sini saudara tidak betah. Udah panas. Firman Tuhan bilang apa? Coba kita kembali. Ia akan seperti semak bulus, orang yang andalkan kekuatannya sendiri itu apa? Dia akan seperti semak bulus di padang belantara tadi itu. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bukan berarti tidak ada kebaikan loh saudara. Ini dalam terjemahan aslinya bilang gini, kebaikan itu selalu ada. Tapi karena matanya tertuju dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa lihat kebaikan yang datang. Berapa banyak kita kehilangan kesempatan untuk lihat kebaikan Tuhan karena kita lebih fokus dengan masalah kita, pergumulan kita, tantangan yang ada dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa lihat datangnya kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kebaikan Tuhan itu selalu ada. Bahkan tadi saudara tahu kata berhasil itu dalam bahasa aslinya itu adalah saleh. Katakan saleh. Saleh itu dari kata salah. Bukan bersalah, saudara. Saleh itu primitive root to push forward. Itu artinya dia tekan keluar. Maksudnya kebaikan Tuhan itu tidak perlu kita usahakan. Tuhan tuh udah siap untuk kasih saudara seperti air yang mau keluar dari sebuah pipa dengan tekanan tinggi. Dia mendorong itu saudara. Saudara punya cuma perlu buka kerannya. Saleh itu seperti itu. Nah buka keran itu apa? Meditasi, renungkan firman. Waktu engkau renungkan firman, engkau hagah. Seperti engkau buka keran itu.
dan ia keluar dalam hidupmu. Dia manifestasikan grace upon grace itu. Kasih karunia demi kasih karunia engkau alami dalam hidup ini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Keadaan baik itu ada, tapi dia tidak bisa lihat datangnya itu. Ia akan tinggal di tanah angus. Tanah angus itu yang tadi saudara. Udah tanah kering angus lagi saudara. Ya, tanah angus di padang gurun di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini di terjemahan aslinya bilang gini. Itu tempat itu orang tidak mau pergi ke situ. Tapi kita hidup di situ. Di tempat di mana tidak ada orang mau pergi ke situ. Aduh, betapa sengsaranya. Saudara pernah ngalamin situasi seperti itu? Engkau ada di sebuah tempat keadaan di mana tidak ada orang mau ke situ. Tapi seperti engkau tidak bisa keluar dari tempat itu. Ini saudara, orang yang andalkan kekuatannya sendiri seperti itu. Seperti itu saudara. Dia hidup di tanah angus. Seperti semak belulus di padang belantara. Next terus, kita tidak usah lama-lama di sini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Artinya apa? Menaruh harapannya pada Tuhan itu artinya bahwa kita tahu bahwa sumber segala sesuatu dalam hidup kita adalah Tuhan. Bukan berarti kita tidak buat apa-apa. Kita kerja keras, kita lakukan segala sesuatu yang baik. Tapi kita tahu sumber pengharapan kita ada pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Bukan berarti tidak ada panas terik. Panas terik itu selalu ada. Tapi panas terik itu tidak menghancurkan hidupnya. Panas terik itu bicara tentang apa? Situasi yang tidak enak. Masalah yang datang. Masalah itu datang tanpa kita undang. Tidak bisa kita bilang jangan datang, tidak bisa. Tapi masalah itu datang, tapi masalah itu tidak menghancurkan hidup saudara. Karena apa? Karena engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang tidak ngalamin panas terik, bukan tidak ngalamin, yang tidak dihancurkan oleh panas terik. Ada panas terik, tapi panas terik itu tidak bisa menghancurkan saudara. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dalam musim yang baru. Kita tidak tahu musim yang baru ini seperti apa di depan. Mungkin ada kering, mungkin ada panas terik, mungkin ada situasi yang tidak pasti. Tapi Tuhan kasih kita sebuah kunci. Renungkan firman. Hagah. Renungkan firman Kristus, memamah biak, meditasi. Itu tidak sulit, itu tidak susah. Asal kita mau. Ambil satu ayat setiap hari dan engkau meditasi itu. Perkatakan itu. Engkau sendiri yang dengar, tidak harus orang lain dengar. Bahkan saat engkau kerja, engkau bisa buat itu. Waktu engkau meditasi tanpa sadar engkau sedang bangun kesadaran akan Kristus dan karyanya. Engkau sedang tidak meditasi masalah. Engkau sedang tidak meditasi persoalan. Engkau sedang tidak meditasi kekhawatiran. Tapi engkau sedang meditasi janji Tuhan dalam hidupmu. Dia tidak akan berhenti menghasilkan buah. Amin saudara.